serius di dunia ini yang sejak dulu hingga sekarang selalu menjadi perhatian hampir seluruh negara, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi masalah besar karena jarak antara si kaya dan si miskin terlalu jauh. Ketika perbedaan kekayaan ini melebar, ketidakadilan pun muncul dengan sendirinya. Yang lebih berbahaya, saat kekayaan segelintir orang jauh melampaui mayoritas lainnya, kekayaan itu berubah menjadi alat kontrol. Golongan kaya memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan kebijakan. Dan seringkali, kebijakan tersebut justru membuat golongan bawah semakin tertinggal. Salah satu contoh paling dekat dengan hidup kita adalah sistem uang yang kita gunakan sehari-hari, yang dikenal sebagai fiat money. Bagi kamu yang mengikuti berita ekonomi, pasti familiar dengan istilah inflasi. Inflasi terjadi ketika nilai mata uang melemah, sehingga daya belinya terus menurun. Akibatnya, harga barang terasa semakin mahal dari waktu ke waktu. Misalnya begini, anggaplah tahun lalu harga beras Rp10.000 per liter. Tahun ini naik menjadi Rp12.000 per liter. Yang membuat beras terasa lebih mahal bukan hanya karena harganya naik, tetapi karena nilai uang yang kita pegang perlahan terus berkurang. Karena itulah, untuk menjaga nilai kekayaan, orang membutuhkan investasi. Masalahnya, tidak semua orang memiliki akses, pengetahuan, dan kondisi yang cukup untuk berinvestasi pada instrumen yang mampu mengalahkan inflasi real. Akibatnya sederhana tapi kejam. Uang yang mereka miliki terus menyusut nilainya dari waktu ke waktu. Dalam bahasa paling jujur, mereka menjadi semakin miskin, bukan karena malas, tetapi karena sistemnya memang seperti itu. Mungkin ada yang berargumen, sekarang siapapun bisa investasi dari ponsel. Itu benar. Aplikasinya tersedia, aksesnya terbuka. Tapi tidak semua orang berada di titik hidup yang ideal untuk memulai investasi. Ada yang masih terlilit utang, ada yang harus menanggung orang tua, ada yang hidupnya habis untuk sekadar bertahan. Kondisi-kondisi inilah yang membuat ketimpangan terus melebar. Golongan yang paham cara mengelola aset terus menumbuhkan kekayaannya, sementara yang tidak punya ruang untuk itu perlahan semakin tertinggal. Untuk melihat seberapa jauh ketimpangan ini, kita bisa melihat laporan dari Oxfam yang menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai sekitar 2/3 dari total kekayaan global. Artinya, sekitar 66% kekayaan dunia dikuasai oleh 1% manusia. Sementara sisanya harus dibagi oleh 99% lainnya. Bayangkan sejauh apa jurangnya. Karena itulah, banyak negara memiliki ambisi besar untuk memberantas kemiskinan. Namun, di titik ini muncul pertanyaan yang tidak nyaman untuk dibahas. Apakah kemiskinan benar-benar bisa dihapus sepenuhnya? Atau justru, secara tidak sadar, dunia ini masih membutuhkannya? Disinilah kita masuk ke pembahasan tentang kapitalisme. Ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal bagaimana sistem itu bekerja. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk menguasai alat produksi demi mencari keuntungan. Dalam sistem ini, setiap orang bebas membangun usaha dengan intervensi pemerintah yang minimal. Namun ada satu konsekuensi yang jarang dibicarakan. Kapitalisme membutuhkan struktur, dan struktur itu berbentuk seperti piramida. Di puncaknya ada pemilik modal, di bawahnya ada manajer, dan di bagian paling bawah ada pekerja. Piramida ini hanya bisa berdiri jika bagian bawahnya tetap ada. Jika semua orang ingin naik ke atas, piramida akan runtuh. Itulah sebabnya, sistem ini secara alami membutuhkan golongan ekonomi bawah untuk mengisi posisi tersebut. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena sistem tidak dirancang untuk semua orang berada di puncak. Ketika seseorang membangun usaha, ia membutuhkan pekerja. Dan pekerjaan itu hanya akan diambil oleh orang yang memang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika semua orang hidup sejahtera tanpa kekurangan, mentalitas pekerja akan menghilang. Dan ketika tidak ada lagi yang mau bekerja, rantai produksi akan berhenti. Itulah sisi gelap kapitalisme. Ia membutuhkan pekerjaan berupah rendah dan orang-orang yang bersedia melakukannya. Bukan berarti orang miskin tidak boleh naik kelas. Tetapi sistem ini memang tidak memungkinkan semua orang naik secara bersamaan. Di titik ini, kita juga perlu memahami bahwa kemiskinan tidak hanya satu jenis. Ada kemiskinan kultural yang bersumber dari pola pikir, kebiasaan, dan keputusan individu.
Dan ada kemiskinan struktural yang berasal dari faktor di luar kendali seseorang. Lahir di keluarga miskin, tinggal di wilayah konflik, atau hidup di bawah kebijakan yang merugikan. Orang yang lahir dalam kemiskinan struktural secara teori punya kesempatan yang sama, tetapi secara praktik tidak memiliki akses yang setara. Karena itulah, tidak semua orang bisa memanfaatkan peluang meskipun peluang itu secara formal tersedia. Selain itu, tidak semua orang memandang kekayaan dengan cara yang sama. Ada yang memilih hidup seimbang, ada yang lebih menghargai waktu daripada ambisi finansial. Kaya pun sejatinya bukan soal nominal, melainkan perbandingan. Seseorang disebut kaya karena ia memiliki lebih banyak dibanding mayoritas di sekitarnya. Jika semua orang miliarder, kata kaya kehilangan maknanya. Namun ini bukan berarti ketimpangan sosial ekstrem harus dibiarkan. Tugas negara bukan menghapus kemiskinan sepenuhnya, melainkan memperkecil jurang dan meningkatkan standar hidup golongan bawah. Masalah utama bukan soal kaya atau miskin, tetapi ketika jaraknya terlalu jauh hingga melahirkan eksploitasi. Pada akhirnya, si kaya dan si miskin saling bergantung satu sama lain. Yang satu membutuhkan tenaga, yang lain membutuhkan upah. Pertanyaannya sekarang bukan apakah dunia butuh golongan miskin, tetapi kita mau hidup di sistem yang menjaga keseimbangan atau membiarkan jurang terus melebar tanpa batas.